sejahtera untuk kita semua dan selamat sore pada ibu sekalian. Kami ucapkan sebelumnya terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang sudah berkenan untuk hadir pada sore hari ini pada acara sosialisasi dari Pejuang Muda Kabupaten Batubara. Dan karena cuacanya tidak mendukung, sebenarnya kita janjinya jam 3 sore ya Bu ya. Nah, karena memang cuacanya tidak mendukung, hujan deras dan kami pun semua basah kuyup Bu maksud saya. Jadi agak dimaklumi ya Bu ya, penampilan kami kurang gimana gitu Bu. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Dara Citra Pratiwi. Saya dari Pejuang Muda Kabupaten Batubara, asal saya dari Kota Medan dan universitas saya yaitu di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dan di sini saya hanya sebagai pengantar atau moderator dan yang akan materi yang akan dijelaskan nanti oleh teman saya Paulina Ketaren. Nah, tanpa panjang mukadimah, saya serahkan materi ini kepada teman saya Paulina Ketaren. Dan lebih lanjutnya nanti ibu-ibu bisa bertanya ataupun bisa bertanya lebih lanjut lagi kepada saudari Paulina. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada baiknya saya memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Paulina Ketaren, salah satu anggota tim dari Pejuang Muda kawan dari kami gitu kan Bu. Sebelum masuk ke topik materi kami, ada baiknya untuk memperkenalkan diri dari anggota tim Pejuang Muda Batubara. Sebenarnya kami itu beranggotakan ada 9 orang, cuman yang dapat hadir di sini ada 6 orang karena ada beberapa tugas dan tanggung jawab kami selain sosialisasi ini. Jadi mereka beberapa orang pergi mengerjakan tugas yang lain gitu Bu. Ahad maklumi karena kami nggak salah timnya nggak lengkap sebanyak 9 orang. Jadi ada Muhammad Sandi Awang, teman saya sebagai koordinator tim Pejuang Muda Batubara, sendiri dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Ada dari Citra Pratiwi, ada Indra Syaputra dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara juga, dan ada Jelina Purwasi dan Judita Sari yang sedang memegang kamera Bu. Terus ada Umi Tauro sama teman saya Nina, Lili dan saya sendiri gitu. Jadi Bu, kan ini kami dari tim Pejuang Muda Batubara. Sebelumnya Ibu udah pernah dengar belum yang namanya Pejuang Muda? Baru inilah tahu. Karena memang ini program yang baru dan pertama kali dibentuk dari Kementerian Sosial langsung merekrut mahasiswa untuk menjadi uluran tangan dari Kementerian Sosial itu sendiri. Nah, jadi Pejuang Muda itu sebagai bentuk wadah sosial bagi mahasiswa untuk memberdayakan masyarakat di wilayah kerja yang telah ditetapkan dari Kementerian Sosial. Jadi kebetulan kami adalah mahasiswa dari Medan, dari seluruh Indonesia tepatnya, diberikan tanggung jawab di beberapa daerah tertentu. Nah kebetulan kami mahasiswanya ditunjuk langsung untuk terjun ke Batubara. Adapun tugas pokok kami sebenarnya kan Bu, mungkin Ibu bingung ngapain sih sebenarnya kami Pejuang Muda turun ke Batubara ini gitu kan. Tugas pokok kami itu yang pertama melakukan pemberdayaan sosial. Nah salah satu bentuk pemberdayaan sosial inilah kami wujudkan di Desa Bagan Arya, yaitu dalam bentuk sosialisasi. Kami harap sosialisasi ini bisa benar-benar memang berguna di Ibu, seenggaknya menambah pengetahuan ibu-ibu semua. Nanti topiknya saya jelaskan lebih lanjut. Nah yang kedua itu tugas kami adalah melakukan pemetaan masalah. Sebelum melakukan yang namanya pemberdayaan, kami itu melakukan riset sebelumnya Ibu. Jadi sebelum melakukan sosialisasi ini sebenarnya kami melakukan kunjungan ke sini gitu. Melakukan kunjungan pertama kami pada bulan November, mau melakukan yang pemetaan masalah supaya kami tahu apa sih kira-kira yang cocok kami kerjakan di Bagan Arya gitu kan Bu. Terus yang kedua, tugas kami itu melakukan yang namanya verifikasi dan validasi data keluarga penerima manfaat dan menerima bantuan sosial seperti BPNT sama PKH. Tapi kebetulan di Kecamatan Tanjung Tiram kami tidak melakukan yang namanya verifikasi dan validasi. Jadi ada di 5 kecamatan seperti di Indrapura, Danjut Tanah Datar, Lautador, Danjut 50 sama Kecamatan 50 Kota. Nah, itu semua gitu kan Bu.
Eh, nah ini topik sosialisasi kami ini Bu berhubungan sama permasalahan lingkungan yang ada di desa Bagan Arya gitu. Kita pasti tahu Ibu tinggal di pesisir gitu kan Bu. Banyak sekali limbah plastik, limbah organik atau limbah anorganik sekalipun. Jadi kami fokus untuk menarik dan setelah melakukan pemetaan masalah, jadi kami fokus untuk mensosialisasikan bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan lingkungan tadi. Nah, kalau kita lihat limbah cangkang kerang itu berserak di mana-mana gitu. Bahkan di jembatan itu kami kemarin melihat ada beberapa tumpukan limbah cangkang kerang. Pastinya itu mengganggu kan Bu, gitu kan. Limbah cangkang kerang, bahkan di pesisir pantai juga udah kayak jadi kayak fondasinya gitu saking banyaknya gitu kan. Otomatis kan sangat mengganggu. Kadang kalau misalnya kita nggak pakai sepatu kaki kita terbuka terus kadang kalau misalnya yang dari limbah pabrik itu kan bau amis gitu kan Bu. Nah, buangnya kemana? Ke laut gitu. Itu yang jadi masalah yang kami rasa harus benar-benar dikasih pemahaman sama ibu-ibu sebagai perwakilan dari desa Bagan Arya ini gitu kan. Pernah tahu nggak? Dan dengar nggak Kapur. Nah, bisa salah satunya fungsinya kayak gitu. Tapi kadang juga cangkang kerang itu dimanfaatkan untuk kerajinan gitu kan Bu. Nah, tapi kalau kami di sini fokusnya gimana memanfaatkan limbah cangkang kerang jadi tepung. Mungkin kapur salah satunya, tapi di sini fokus kami di fungsi yang lain gitu. Nah, kenapa kami mengangkat masalah cangkang kerang ini jadi topik untuk kami sosialisasikan? Karena yang pertama untuk mengatasi permasalahan lingkungan tadi. Seenggaknya walaupun enggak 100% sampah yang ada, sampah atau jenis limbah yang ada di pesisir pantai itu dapat terselesaikan, seenggaknya seenggaknya cangkang kerang ini limbah tersebut dapatlah mengurangi persentase limbah yang ada di pesisir pantai gitu kan Bu. Terus yang kedua, sosialisasi ke ibu-ibu sekalian walaupun dalam skala kecil, kami harap dapat meningkatkan kesadaran untuk memanfaatkan potensi yang ada di sekitar pesisir pantai. Jadi setelah ini kami harapkan setelah informasi ini diberikan, ibu-ibu bisa memanfaatkan atau memberikan inovasi lah dari informasi yang kami kasih. Terus yang ketiga, ada manfaat ekonomis. Jadi kami harap ibu-ibu bisa mengambil keputusan kayak berkreasi dari cangkang kerang itu. Nah, tadi ibu-ibu udah ada yang jawab kalau misalnya cangkang kerang itu bisa dipakai jadi kapur ya. Nah, di sini yang pertama, tepung cangkang kerang itu bisa dimanfaatkan untuk alternatif pakan ternak. Pernah dengar nggak alternatif pakan ternak? Kalau kami lihat di Kabupaten Batubara ini peternak itu banyak ya. Ada ternak ayam, ternak lembu gitu kan Bu. Nah, bisa melakukan riset. Jadi katanya di cangkang kerang itu kandungannya itu banyak mengandung kalsium dan magnesium. Nah, kalau kita lihat di susu itu kandungan kalsium dan magnesium gunanya sebenarnya untuk apa? Untuk tulang kan Bu. Jadi itulah gunanya si kalsium sama magnesium ini untuk ternak itu. Untuk ternak itu berfungsi untuk meningkatkan kualitas daging sama kualitas telur dari ternak kita sendiri. Jadi dari tepung cangkang kerang itu magnesiumnya itu memiliki kadar yang paling tinggi sebanyak 66%. Artinya kan dari atas setengahnya gitu. Setengahnya itu udah kandungan magnesium. Berarti kan fungsinya untuk meningkatkan ketahanan tulangnya kan besar gitu kan Bu. Nah, kenapa Nah, jadi kalau misalnya contoh ternak itu kan ada ayam, supaya ternaknya punya kualitas daging sama kualitas telur yang bagus gitu. Jadi karena tadi saya sebut itu alternatif, artinya limbah cangkang kerang ini, tepung cangkang kerang ini bukan sebagai bahan pokok, tapi sebagai bahan komposit dalam makanan ternak kita gitu. Jadi kalau misalnya kita mau buat 1 kilogram makanan untuk ternak kita, jadi kita tambahin 100 gram atau sekitar 3 sendok tepung ini gitu Bu. Jadi itulah fungsinya si cangkang kerang. Terus
Nah, kita bisa lihat kan Bu, ini dicampur ke misalnya kita sering ngasih makanan ayam kita itu sayur yang udah layu atau bahkan dedak gitu kan Bu. Jadi kalau misalnya itu bisa langsung kita campur setelah kita melakukan pengolahan cangkang kerang itu menjadi ibu-ibu pernah tahu kalau misalnya tepung cangkang kerang ini bisa dijadikan pupuk untuk tanaman kita? Enggak ya Bu ya. Jadi pertama kali Ibu tahu dari sosialisasi kami ini, berarti bagus ya Bu. Nah, jadi fungsinya tepung cangkang kerang ini bisa berguna untuk memperkokoh tanaman kita. Jadi kalau misalnya ibu tinggal di daerah yang berangin gitu kan Bu, pasti kan tanaman itu mudah kayak terombang-ambing, akarnya nggak kuat gitu. Jadi kalau misalnya dengan pengolahan yang tepat, terus kita punya pengolahan yang tepat, terus tahu gimana cara mengolahnya, tepung cangkang kerang ini bisa diolah menjadi pupuk untuk segala jenis tanaman sesuai dengan kadar dan prosedur yang seharusnya dilakukan gitu, supaya tanamannya juga nggak asal-asal dikasih pupuk setelah dilakukan pengolahan gitu. Terus yang ketiga ada yang namanya bahan bangunan. Kalau bahan bangunan ini tahu tepung cangkang kerang itu bisa dijadikan apa? Kira-kira ada yang tahu? Ada ya Bu ya? Bisa jadi apa? Bisa jadi untuk bahan semen. bahan semen gitu. Batu dong jadi Batu. Ya, jadi itu salah satunya. Bahkan untuk kosmetik juga bisa. Untuk kosmetik kalau misalnya Sasam lah ya. Itu udah masa putih. Ya, tapi nggak tepungnya langsung sih Bu. Ada bahan Ada olahannya lagi. Oh, jadi sakitnya ibu ini juga ini satu-satunya. ya nanti ada pengolahan lebih lanjut. Ingat aku cubit deh. Itu deh. Begitu langsung. Ingat kan? Jangan ngomong pasang. Kita bisa anti aku cubit mana kandang. Kok tidak? Nah, dia sosialisasi ini nggak boleh. Karena ada bahan tambahan ya kan, nggak boleh ya. Apa lebih tambah itu ya dikis. Alami kita tahu ya. Ini saya nanti setelah kami ini berenang kami ya. Kami ambil cangkang kerang masing-masing goyang. Kali besok sosialisasi lagi ya, bentol-bentol. Wow, kerang. Oke, jadi kalau ibu-ibu udah tahu manfaat dan fungsinya, terus bisa kayak mencari sumber literasi atau pengetahuan lain bagaimana cara pengolahan yang tepat. Jadi itu kita udah kasih bukti kalau misalnya tepung cangkang kerang itu memang udah dijual di pasaran. Nah, bahkan harganya itu udah ada yang menyentuh 9.000 sampai 14.000 rupiah. Nah, kalau misalnya kita lihat dari di Shopee ini, banyak kan udah 1.000 yang terjual gitu Bu. Kan artinya memang punya prospek lah kalau misalnya dipasarkan di tempat yang tepat. Mungkin lah. Ini Kalau gini mungkin nggak? Itu ambil cangkang kerang tuh kita jual uang. Maksudnya bahan mentahnya aja. Tidak kita mau produksi ya? Nggak ada gitu. Cara-cara pembuatan. 1, 2, 3, 4, 5 mana tapi air. Iya, dia tapi. Lengkap Tapi ya. Aku banyak bawa itu bawa nih, kita bilang aku ambil kan. Belum balik lagi boleh. Balik lagi. akan lumayan mahal ya Bu, 9.000 sampai 13.000. Marah ibu itu. Bukan yang gitu sih. Gimana benar ada kan itu spesifik itu ngolah itu. Spesifik itu sih itu Pengolahan Jadi receh ibu itu. Gara-gara cangkang kerang. Next. Dari cara dia melakukan ya. Caranya. Ini caranya Bu ya. Sederhana Bu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita mau membuat produknya dalam skala besar, sebenarnya kita perlu yang namanya mesin penggiling. Cuman cara belum ada, jadi kita punya alternatif. Ada tumbuhan. Apa namanya? Lesung. Namanya lesung. Jadi yang pertama itu proses pembuatan tepung cangkang kerang versi home industry. Jadi kan versi yang lebih sederhana gitu ya Bu, versi industri rumahan gitu. Yang pertama itu kita melakukan yang namanya pengumpulan cangkang kerang gitu kan. Terus ada yang namanya kita makan nasi gitu. Ikan nanti tidak kan kalau ikan kan terkenal itu sih kamu. Jadi kan yang udah warna-warni ibu kasihkan kan kerang putih semua tanaman ibu berubah gimana dia? Kalau yang untuk buku itu ada olahan lebih lanjut kayak. Mudah-mudahan. Jadi dia tahu apa kan mungkin tumbuh kan. Iya. Tidak ingat sayur. Kuningan. Mawar merah. Ingat ya. Bang. Gara-gara tahu dari bahan. Oh, dicampur. Sampai. Kan.
Kalau campur untuk tanaman tadi. Kalau campuran untuk tanaman itu ada bahan kimia yang tertentu. Itu sini kan Campur dengan pupuk itu. kalau kita punya pabrik tuh gitulah tuh. Tahu gitu kan nama kecilnya bukan sirup. Masih di kan itu kayak menanam, ada jaga, ya kan bisa tuh. Karena di pot-pot Pot-pot mama. Batu. kalau misalnya pupuknya itu kayak misalnya pupuk urea, itu kan ibu persentasinya itu kayak 1 kilogram penyajian tambahin tenaga itu kira-kira 1 gram 3 sampai. Tahu lain kami tahu tentang kerang dulu. Biasa kami kena tong-tong pan. Main makan aja nih tok putu menjadi kok putu tak menjadi kok tok mak kawan lama kok kamu. Jadi lah kok kamu. Orang kamu aduh lah. Aku saat kau Jokowi itu nengok gitu. Yes, Sih. Ini ada sore selanjutnya kemana? jangan kemak itu lah kata tadi oles langsung masih dia. Ini ada cukup udah. Karena ini ya malu-malu ya Kalau kan. zaman dulu kan dari cangkang kerang. Pikir tak jadi datang kan. Nanti masalah itu lah. Pikir bukan jadi lagi. Ada dulu dari zaman dulu kan ada cangkang kerang kan orang buat piring, buat gelas gitu kan. Kajian yang piring apa gitu. Piring apa namanya? Batu ya. Batu Yang itu cari dia itu dia. ya. Soal ayam. Rata-rata Banyak lebih sekali dari kami. cangkang kerang. Lebih kuat dan gitu. Batu putih-putih. Tapi zaman dulu aku tak tahu, zaman dulu aja bisa kan, cuma di zaman sekarang kan gitu. Nah coba nih aku lagi kan dipelajari lagi gimana dari cara kerang. Jadi kalau tahu aja gitu, ini ini. Nanti kami datang lagi ke sini. Dari program Pejuang Muda mengucapkan terima kasih banyak Ibu udah menyempatkan waktunya sore-sore. Mungkin Ibu banyak juga kerjaan kan sore-sore. Betul, nama-nama Mama ya Bu ya. Iya. Jadi kami mengucapkan terima kasih Bu. Sebelumnya untuk lebih mengenal juga, mungkin kalau tadi dulu dijelaskan juga, kami Bu dari sini kami sebetulnya mahasiswa semester akhir, jadi direkrut Kementerian Sosial 2 bulan lalu untuk mendata door to door dari rumah ke rumah penerima PKH sama BPNT yang dapat bersertifikat yang kami data Bu, untuk kami ajukan ke pusat. Karena di sini nggak ada datanya di Ibu, jadi kami nggak ada ke rumah Ibu masing-masing. Dari sekitar 50 dan sekitarnya aja yang kami datang di rumahnya masing-masing. Jadi untuk yang kesini kami cuma sosialisasi untuk Ibu. Kemudian mungkin kami itu Bu, ada minuman, mungkin kalau bisa apa? Kasih minuman. Udah. Dan juga ketawa-ketawa kan minuman Bu kan?